Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Isra Kebetulan dalam pesantren Nurul Taqwa, yang mana malam ini adalah kegiatan Isra diskusi antar santri putra dan putri. Mudah-mudahan selama kita berada di pesantren bukan hanya kita membaca kemudian kita menghasilkan ilmu, bukan hanya ketika kita berada di depan guru, di hadapan guru, mendapatkan pengajaran guru, kemudian kita menghasilkan ilmu, tapi dengan cara seperti ini, ya, dengan diskusi seperti ini, kemungkinan kita akan lebih banyak untuk mendapatkan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita buka kegiatan ini, mudah-mudahan semakin lama semakin giat kita, semakin lama semakin istiqomah kita, semakin lama semakin semangat kita di dalam menggali dan mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berikutnya sesi yang kedua adalah pembacaan makalah. Pembacaan makalah dari masing-masing putra dan santri putri. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab. Pertanyaan pertama nanti akan datangnya dari moderator, 1-2 pertanyaan masing-masing. Putri 1 pertanyaan, putra 1 pertanyaan, putri 1 pertanyaan. Kemudian tanya jawab berikutnya adalah pertanyaan yang datangnya dari putra ke putri, kemudian pertanyaan dari putri ke putra. Kemudian yang terakhir penutup skrip doa. Juga kita melakukan cara pembacaan makalah bermula dari santri putra dulu. Makalahnya aja, menurutnya gak usah kitabnya, yang jelas. Mana muradnya, mana muradnya saja, gak usah kitab, gak usah pengingat. Yang jelas ya, yang jelas, jangan terlalu tepat. Ya, putra. Jelas itu bukannya semua yang disukai. Syarat ikhtikaf ada 2, yaitu pertama niat dan kedua yang berdiri di dalam masjid. Dan bagi yang menjalankan ikhtikaf nazar tidak diperbolehkan keluar dari masjid kecuali jika ada hajat yang harus dilakukan oleh seorang manusia, atau karena uzur seperti sedang haid, atau karena sakit dan tidak memungkinkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Dan ikhtikaf itu menjadi batal jika bersetubuh secara
secara sengaja. Ya. Saudara makalah yang dibacakan oleh santri putri peserta dari santri putri. Ya, silakan. Ayo silakan. Menurutnya saja. Yang dikasih. Ketika bulan berpunya seorang yang memiliki dua saudara, yaitu satunya dan dua mereka di dalam masjid. Orang yang beribadah untuk memenuhi mazhab itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena kebutuhan manusiawi atau adanya uzur yang dibenarkan oleh agama, seperti haid, nifas, atau sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk meneruskan ibadah. Ibadah menjadi batal karena zina atau berzina. Ya, terima kasih. Sesi kedua sudah dilaksanakan beberapa makalah dari masing-masing peserta, masing-masing peserta putra dan putri. Kemudian yang berikutnya adalah tanya jawab. Untuk yang lain, terutama yang ada di depan, yang barisan di depan, putri, menghadap yang benar. Duduk yang benar. Kemudian untuk putra, bagian yang diadu untuk malam ini adalah ketua kamar putra. Jadi diskusi putra yang paling adu adalah ketua kamar putra. Makanya mana yang lain? Jadi kalau nggak ada baik sanksi, dibicarakan beberapa. Pertanyaan yang pertama dari moderator kepada santri putri. Ditulis. Dengarkan yang lain, mungkin nanti punya jawaban. Dulu. Saya pilihkan pertanyaan yang sangat mudah untuk santri putri dan ini langsung dijawab. Kita santri putra mendengarkan, menyimak. Jadi utak-utak pasti dikira. Karena ini mulai pasti nak tidak lagi. Pertanyaan pertama adalah orang yang beriktikaf ketika mendadak datang sakit yang parah, maka hukumnya boleh keluar dari masjid untuk berobat atau mencari obat.
tiba-tiba datang itu hanya sakit ringan, maka bagaimanakah hukumnya? Maka bagaimana hukumnya? Ya, jadi semuanya peserta penonton, jadi orang itikaf tiba-tiba datang sakit yang membutuhkan pengobatan dan dia tidak mungkin untuk meneruskan itikaf dengan kondisi sakit parah, maka dia boleh keluar untuk berobat, suntik atau mencari obat, kemudian ketika sembuh lalu datang lagi kembali. Misalkan sakit yang tiba-tiba datang itu sakit yang tidak keras, maka bagaimana hukum yang itikaf itu, hukumnya bagaimana reaksi yang dilakukan bagi yang itikaf yang hanya kedatangan sakit ringan itu mengenai boleh tidaknya keluar. Untuk salibuti itu ya dulu. Ayo, jawabannya bagaimana hukumnya? Apakah dia yang dia lakukan itu seperti yang ketika datang sakit parah lalu keluar, apakah gimana reaksinya yang dilakukan? Hanya sakit biasa, tidak parah. Misalkan hanya sakit pusing, ya, sakit pilek, misalnya sakit perut, misalnya. Bagaimana? Kemudian alasannya. Ayo, ini latihan. Latihan kita berpikir, latihan kita berbicara, latihan kita mencerna masalah-masalah yang ada. Ayo jawab. Bismillah. Santri putra persiapan mic-nya dipegang. Mana yang pegang? Pegangan dong. Biar kamu punya jawaban enggak? Salah apa-apa, ya gampang kok. Iya. Keren kan? Ayo. Lebih baik diteruskan jika beliau merasa tidak kuat dari berhenti. Katakan coba tulangan. Atau cepat tuh masa saya nggak paham tuh kamu ngomong itu. Jelas kan? Betul juga kan? Jika orang itu merasa masih kuat, lebih baik dilanjutkan. Kalau merasa
dihentikan. Lebih baik Boleh dihentikan. apabila masih kuat ya boleh, Tidak keluar. apabila masih kuat boleh tidak keluar gitu kan. Apabila tidak kuat boleh dihentikan, artinya boleh keluar. Nah, kemudian jawaban itu ya betul ya. Jadi sakit yang bisa memperbolehkan untuk keluar masjid itu adalah sikap yang memang bila diteruskan untuk berdiam di masjid itu sangat memberatkan, sangat tidak mungkin, maka dia diperbolehkan keluar berbuka. Tapi ketika penyakit itu dirasa aman, Negeri, sini negeri, tangan dulu. Bila memungkinkan, jika masih mampu untuk meneruskan hidupnya, dia masih dianjurkan untuk tetap melakukan misalkan hanya kedatangan kok tiba-tiba hilang jalan, dan bisa ditahan itu 1 jam 2 jam 1 hari bisa pulang ya. Misalkan pusing hanya pusing ringan masih ditahan, nanti aja lah kalau sudah etikanya sudah selesai dibuka kan bisa ditahan selama dia berada di matikan masih mampu. Tapi kalau sudah sakit perut yang melilit ya, sakit perut misalnya, atau sakit perut kemudian mencret ya, ya ini nggak bisa ditahan ya, ini harus keluar. Kemudian untuk santri putra, pertanyaannya santri putra pertanyaannya adalah ditulis orang yang beriktikaf bila tiba-tiba bersentuhan kulit dengan istrinya, jadi maksudnya iktikaf bareng sama istrinya, bersentuhan kulit dengan istrinya dengan syahwat, maka bagaimana hukumnya? Apakah dia batal atau tidak iktikafnya? Karena dijawab dulu. Bagi orang laki yang iktikaf bersama istrinya di masjid, kemudian tidak sengaja bergesekan dengan kulitnya istrinya, timbullah rasa syahwat dengan istrinya, apakah si lelaki ini batal iktikafnya atau bagaimana?
Cek. Ya, dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam soal ini yaitu disebutkan tidak sengaja. Tidak sengaja. Nah, maka hukumnya itu masih sah. Nah, jika diteruskan dengan menggunakan syahwat dalam keadaan disengaja, itu membatalkan. Membatalkan. Berarti batal. Hitungannya batal. Jadi jawaban kamu hanya merangsang, berarti hukumnya batal. Ini merangsang, ada syahwat, ya, hanya merangsang, bersahwat. Dan suara ini ada dua kemungkinan, bisa batal, bisa enggak. Kamu misalkan batal, apa alasannya? Bila tidak batal, kenapa? Kamu jawab, Kan tidak sengaja kan? ini disengaja. Disengaja, ini uang kan bukan sengaja. Oh, bukan sengaja soalnya. Betul diulang Iya, betul. disengaja, tidak disengaja, istrinya, ya, ini sama saja. Tidak disengaja atau disengaja, tapi ini sudah muncul rangsangan atau syahwat. Maka bagaimana hukumnya si laki ini atau suaminya? Membatalkannya atau tetap batal itu kenapa? Tidak batal itu kenapa alasannya? Ada dua ya, ada dua alasan. Sekarang kamu tidak batal, kenapa? Tidak batal karena kita tergolong di pasal etika yang membatalkan itu berzina. Ya, Dia berzina. Nah, sedangkan ini kita nih istrinya, dia asal boleh melakukan zina itu, insya Allah sah. tetap ya. Oke. Ya, betul jawabannya, betul. Jadi jawabannya benar, betul, tidak batal karena hanya merangsang, tidak sampai keluar tidak sampai keluar tapi apabila syahwat itu sampai keluar mani, mengeluarkan mani karena bergesekan dengan istrinya tadi, maka itu batal tidaknya. Ya, kalau tidak sampai keluar, maka tetap sah untuk diteruskan atau tidaknya. Paham ya? Dengan catatan tidak sampai keluar, ini karena syahwat. Kemudian saya minta untuk putra bertanya kepada putri. Saya ulang. Seluruhnya yang lain. Dimana seumpama saat sebelum bulan Ramadan saya berikan dimana saya berikan sambil duduk atau saya berpikir sepanjang malam. Coba dulai kan kangalonnya aja kangalon. Kangantar panganan begitu. Bagaimana seumpama saat 10 akhir bulan Ramadan saya beriktikaf di malam hari. Yang malam hari dikap, Ramadan ya, malam hari dikap. Itu bagaimana? Saya beriktikaf sambil tidur atau saya berzikir sepanjang malam. Bertikap sambil tidur, apakah bertikap semalaman tidak tidur? Itikaf sambil tidur, apa itikaf tidak tidur semalaman? Itulah maksudnya. Tapi tidur itu dengan rasa syukur. Iya ya, itikaf dengan tiduran
Terus atau itikaf tidak tidur semalaman atau berzikir semalaman. atau berzikir semalaman. Terus masalah yang dipermasalahkan Lebih baik mana? oh lebih baik mana? Ini mau Saya saya pinter. Siapa yang pinter? Lain itu kita. Pak. Pesantren tinggi kayak kira bakal gitu. Pinter jawabannya. Lebih baik mana? Yang mana yang lebih beritikaf itu sambil tiduran semalaman. Kemudian ada orang lain itikaf wiridan semalaman. Lebih baik yang mana? Apakah tidur, hanya tidur, kemudian yang lain itu wiridan semalaman. Yang baik yang mana? Antara wiridan semalaman dan tidur semalaman. Ayo sambil saya yang ingin nambah ilmu ya ikuti ya, ikuti. Ya tidak tahu lah, tidak tahu. Ya karena kegiatan ini nanti kami bisa menjadi orang sukses. Tidak tahu. Ayo, udah kami udah balik. Itu dari mana? Yang A itu yang tiduran kemalaman, yang B wiridan kemalaman. Dan lebih baik apa itu? Lebih baik dulu sampai merasa tidak benar kalau sudah berapa kali. Wirid tidur, wirid tidur, wirid tidur. Ya lebih baik. Oh gitu. Yang lebih baik wirid, walaupun kemudian akhirnya tidur, ya, pokoknya lebih baik ya wirid ya. Daripada yang tidur semalaman. Ya nggak sempat wirid. Lebih baik yang wiridan, kemudian pada akhirnya tidur. Masih lebih baik ya menggunakan wirid. Udah, ya, betul jawabannya. Kemudian perhatikan ya, perhatikan. Orang etika asalkan niat dan suci dari hadas, kadang suci habis wudhu atau habisnya junub, kemudian etika berdiam diri di masjid, kemudian tiduran semalaman, tetap berpahala. Tetap berpahala, asalkan tidak batal. Asalkan tidak batal karena junub, karena jumatan. Kemudian bila etika itu banyak yang dilakukan, itu juga banyak pahala. Jadi ada pahala niat dan pahala tidur di masjid, karena tidur tindakan itikaf masuk golongan ibadah. Berarti niatnya yang ibadah, yang mengarah kepada ibadah, kemudian tidur itu masuk lingkaran ibadah. Masih ada nilai pahala ibadah tidur itu, tapi kalah dengan pahala yang diraih oleh banyak wirid-wirid itu loh. Maksudnya gitu. Jadi tidur ya dalam etika asalkan niatnya benar, selama tidak ada perkara yang membatalkan junub, jumat dan sebagainya, tidur ya semalaman masih ada pahala. Tapi lebih baik ya etika sambil diri, sambil baca Al-Quran, sambil sholat dan sebagainya. Tapi lebih baik
Film ini gue mensyukuri nikmati Gusti Allah. Bukan asal-asal film bukan menikmati syukur Gusti Allah. Dijeng-jeng mati amal. Nah, Iya itu kan maksudnya kan tidur ya. Tidur apakah itu bersyukuri namanya Allah Ta'ala? Bukan itu kan tidur ya. Apakah itu niatnya tidur untuk mensyukuri kerja besok? Tidur dalam kapasitas etika masih tetap ada pahalanya itu. Entah tidurnya itu karena capek, entah tidurnya itu karena tujuan biar besok kerjanya kuat, sekarang tidur dalam arena ini dan kita tetap berpahala. Itikaf itu tetap berpahala. Itikaf itu tetap berpahala, bukan tidurnya. Itikaf itu tetap ada pahala walaupun tidur. Apalagi membaca Al-Quran, apalagi sholat, apalagi membaca wirid-wirid. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak pula pahala yang dicapai. Gitu ya. Kalau yang tidur, pahala niat aja. Pahala tidur nggak ada. Ya. Masih kurang pas kelas 10. Kemudian santri mana? Santri putih. Pertanyaan. Santri putih bertanya kepada santri putra. Hah? Terserah wis kalian. Ayo, santri putih. Kan jelas sudah mangane. Bagaimana untuk seorang istri yang sedang beriktikaf tetapi belum mendapat izin dari suami? Bagaimana kalau istri beriktikaf tapi tidak ada izin dari suami? Apakah sah iktikaf istrinya itu atau bagaimana? Istri iktikaf tapi tanpa izin suaminya, apakah iktikafnya sah atau tidak? bisa, tapi di asal bisa bukan izin kalian suami. Terus yang bukan ceritanya istri yang ketiga kalian lagi di perang jihad. Gimana? Bisa? Iya, Boleh. ketika kalian besar, tapi istri ini dia asal bisa tiga, soalnya belum izin kalian suami. Berarti iktikaf yang dilakukan oleh istri itu artinya hendaknya mendapat izin dari suami. Itu loh maksudnya. Maksudnya gitu jawabannya. Maksudnya iktikaf itu sah, tapi karena ketidakizinan istri sama suami itu bermasalah. Terus hingga akhirnya terus Ini kan hati tamu di minggu ini kafe sah nomor Iya. ini sah. ya terus Tapi istri ini baru izin di asal bisa tiga kan. oh karena tidak izin mendapat dosa istrinya. Ya berarti kan jadi walaupun ibadah sunnah, walaupun ibadah sunnah kecuali wajib loh ya pernikahan atau putri
Kalau ibadah wajib itu enggak seizin istri, enggak ada izin dari suaminya pun enggak apa-apa. Kalau tidak wajib ya, seperti bahasa wajib, enggak ada izin dari suami enggak apa-apa. Perkara yang wajib, tapi kalau perkara yang sunnah itu hendaknya istri yang mau melakukan itu harus ada izin suaminya dulu. Jadi kalau ibadah sunnah, ketika kan sunnah ya, tidak ada izin ya dari suaminya, maka ibadah yang dilakukan ya ini akan tidak mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan murka Allah karena ketidakizinan itu kepada suaminya. Bisa dilaknati oleh malaikat semalaman itu, bukan mendapatkan pahala itikafnya, tapi semalaman dilaknati oleh malaikat pada malam itu, karena tidak ada izin ibadah sunnah, tidak ada izin restu dari suaminya. Dan Oke, setuju lagi. Suami bos. ya dengan catatan bila yang dilakukan itu ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib tidak perlu ada izin dari suami. Misalkan puasa Ramadan wajib, kan besok puasa, kan puasa wajib itu apa? Suaminya berpuasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah kan besok ambil puasa sunnah. Ojo, ya wes. Dan misalkan itikaf kan kalau gak ada izin suaminya itikaf, nanti suaminya ini kan nyarinya di kemana ya? Bisa perang saudara ya. Tidak izin kepada suaminya, tiba-tiba sendirian di mana itikaf, suaminya dan nyari kan perang saudara. Ya makanya itu karena sunnah. Harus dulu ya. Ya. Paham ya? Jadi dengan catatan bila ibadah sunnah maka harus ada izin suami. Bila ibadah wajib yang dilakukan oleh istri maka tidak perlu ada izin dari suami, karena suami itu juga melakukan ibadah wajib itu. Kemudian selama kemudian tanya lagi, ayo jam 10 endingnya dari Putra. Semakin banyak pertanyaan dan jawab, semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Lalu sana yang jelas C A L S A S. Seumpama ada seseorang yang mau menjabat menjadi gubernur. Ada pejabat ya statusnya gubernur wes. Dia bernada jika dia terpilih menjadi gubernur Ya, dia ingin melakukan itikaf semalaman. tinggal semalaman. Tapi waktu dia terpilih karena dia terlalu tergiur dengan jabatannya hingga dia lupa dengan ada tersebut, lupa terus lupa hingga dia meninggal dunia. Ya, dunia. Sedangkan orang tuanya ataupun keluarganya tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Itu bagaimana? Bila ada orang nazar ya mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, punya nazar, punya ucapan kalau saya jadi gubernur ya atau jadi apalah pejabat, saya akan itikaf semalaman penuh wajib. Tapi ketika kalah, lalu bilanglah semuanya. Ya, bilanglah semuanya karena kata baru nazarnya bila tak ingat lagi sampai mati. Terus bagaimana itu orang tersebut yang bersangkutan bagaimana konsekuensinya, akibatnya tidak maksudnya ya, akibatnya orang yang nazar itikaf kemudian
belum terbayarkan lalu meninggal dunia, bagaimana? Sedangkan orang tuanya atau pihak ketiga Dan keluarganya tidak dikasih tahu sebelumnya untuk membayarkan nazar itikafnya. Kabar, latihan saudara. Belajar ngomong. Mulai. Wes terjawab. Dia kalah. Enggak. Tapi kan nazar kan wajib. Walaupun kalah, karena dia nazar. Kalah ataupun tidak, tetap nazar itu harus diutamakan. Yang itu jadi atau enggak? jadi Pak jadi. Oh, jadi sudah jadi ya. Karena sudah melimpah ruah banyak harta, senang kemana-mana, lancar kemana-mana, jangan lupa dengan nazar ya. Atau ingat ya, nggak usah sebelum sampai dia mati ya. Sudah jadi. Bagaimana? Tapi sebelum dia bayar nazar, dia meninggal dunia bagaimana? Ya. Iya betul. Belum berdosa. Apa? Berdosa dari Alasannya apa? masa sejak itu berdosa. Ya, wes. Ya, betul ya. Dia tetap bertanggung jawab di akhirat nanti ya. Dia tetap dikenai pertanggungjawaban atas nazar wajib ya yang tidak pernah dilakukan di masa hidupnya ya. Nazar itu wajib hukumnya ya kan, wajib. Maka ketika kalau memang lupa, nah ini masalah ya. Kalau memang lupa itu bisa dari setan ya, bisa dari jiwa seseorang kemudian dia lupa. Kalau memang lupa tidak disengaja, maka Allah mengampuni bagi setiap orang yang tidak ada kesengajaan dalam kehidupannya. Tapi dia memang umpamanya ingat tapi sengaja tembeler dalam masalah nazar ya, ngendi maksudnya, mundur kan. Nah, bisa aja ya, tidak tahu dia kecelakaan dalam kondisi kecelakaan akhirnya meninggal dunia, namanya tembeler. Maka di akhirat dia tetap dimintai pertanggungjawaban alias dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memenuhi satu kewajiban alias kewajiban. Ya, kemudian yang terakhir ini penutup. Dan saya minta apa nih? Terutama untuk santri yang baru, biasa mohon ya, terutama yang baru-baru. Yang lawas-lawas ini ngilingan apa? Benar utang, menang. Pokoknya menang utang. Aja sira menang tok tapi burine rame sira menang tok ya. Dengan bantunya adanya. Ya, mudah-mudahan kalau kamu Fatihah. Ya Allah yang Subhanahu wa ta'ala